Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 kelas 2024B akan menjelaskan laporan kami yaitu Project SRS Impact dan e-government yang berjudul Lokal In, yaitu platform e-commerce khusus produk lokal BUMDes berbasis website dan pembayaran digital. Sebelumnya, yang kami hormati, dosen pengampu Digital Service dan Simpek, yang pertama yaitu Ibu Yuni Eka Sari, SOS MPA, yang kedua Bapak IGD Agung Sri Sidimantra, SPOM MKOM, dan yang terakhir Bapak Mafrur Udif Novaizi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, saya Ferlina Marani dengan NIM 3 digit terakhir 080. Saya Maulida Rafa Anugrah dengan 3 digit NIM terakhir 071. Saya Alisa Mirza Alia dengan 3 digit NIM terakhir 092. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bab pertama yaitu perancangan sistem dengan penjelasan pengenalan sistem terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari pembuatan aplikasi tersebut adalah BUMDes berperan penting dalam meningkatkan ekonomi desa, namun masih terkendala pemasaran karena sistem penjualan yang bersifat konvensional sehingga jangkauan pasar dan potensi penjualan belum optimal. Perkembangan teknologi dan tren belanja online membuka peluang transformasi digital melalui penerapan sistem e-commerce untuk memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan daya saing serta memperbaiki efisiensi, transparansi dan pengelolaan usaha BUMDes. Kemudian manfaat teoritis dari sistem e-commerce produk BUMDes ini yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi manajemen dan ekonomi digital. Sistem ini menjadi model implementasi digitalisasi UMKM perdesaan dan memperkaya literatur tentang penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan daya saing produk lokal serta mendukung teori-teori tentang e-commerce, manajemen rantai pasok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis teknologi. Manfaat praktisnya yaitu bagi mahasiswa menambah wawasan dan pengetahuan umum mahasiswa mengenai berbagai bentuk inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata kuliah Simpek dan e-government. Yang kedua bagi BUMDes yaitu sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengelolaan transaksi dan pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kemudian bagi pelaku UMKM, sistem menyediakan platform untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional, meningkatkan volume penjualan dan memudahkan proses pemasaran produk tanpa biaya yang besar. Kemudian yaitu penjelasan masalah target pasar. Adapun yang menjadi masalah dari target pasar kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses produk BUMDes masih terbatas karena masyarakat dan pelaku UMKM kesulitan melihat ketersediaan produk secara cepat. Semuanya masih bergantung pada kunjungan langsung ke toko atau menunggu informasi dari pihak BUMDes. Yang kedua yaitu proses pemesanan belum efisien, di mana pembeli harus melakukan komunikasi manual untuk memesan sehingga sering terjadi kesalahan informasi, keterlambatan konfirmasi dan ketidakpastian ketersediaan produk. Kemudian adalah pengelolaan transaksi tidak tertata karena staf operasional harus mencatat pesanan, memvalidasi pembayaran dan menginput resi secara manual sehingga rawan lupa, salah data dan sulit dimonitor oleh pimpinan. Kemudian yaitu pelaku UMKM tidak memiliki platform untuk memasarkan produk secara digital sehingga jangkauan pasar kecil dan proses penjualan tidak terdokumentasi dengan baik dalam laporan BUMDes. Dan yang terakhir adalah pimpinan BUMDes kesulitan memantau penjualan dan transaksi karena laporan dibuat manual dan tidak real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Kemudian berikut gambaran tentang sistem pada konteks diagram yang telah kami buat. Konteks diagram di atas menggambarkan interaksi antara sistem e-commerce produk BUMDes dengan 4 entitas eksternal utama. Yang pertama yaitu pengguna aplikasi, yang kedua pelaku UMKM, yang ketiga staf pengelola dan admin, dan yang terakhir adalah pimpinan BUMDes. Terdapat fitur-fiturnya yaitu yang pertama ada transaksi, yang kedua data pengguna, ketiga laporan, notifikasi, dan pengaturan. Selanjutnya, kami juga membuat flowchart diagram dari aplikasi tersebut. Flowchart di atas menggambarkan alur proses pembelian produk dalam sistem e-commerce BUMDes dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama start, yang kedua masukkan username dan password, yang ketiga validasi password. Jika password salah, maka akan diarahkan untuk membuat password baru, dan jika benar, diarahkan ke homepage produk. Kemudian yang keempat adalah homepage produk. Dan yang kelima yaitu pilih produk yang akan dibeli, yang keenam masukkan keranjang, kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran dan selesai. Baik, penjelasan berikutnya adalah target pasar dan kebutuhan yang diselesaikan oleh sistem ini. Sistem e-commerce produk BUMDes dirancang untuk melayani 3 segmen utama, yaitu pelaku UMKM dan masyarakat desa sebagai produsen, konsumen umum, serta pihak internal. Bagi pelaku UMKM, sistem ini membantu memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital yang memudahkan penampilan produk, pemesanan otomatis, dan peningkatan penjualan. Bagi konsumen, sistem menyediakan kemudahan akses pembelian produk secara online dengan informasi produk yang jelas, stok real time, serta proses transaksi dan pembayaran yang aman. Sementara itu, bagi pihak internal BUMDes, sistem ini mendukung pengolahan operasional secara terintegrasi, mulai dari pengolahan produk dan transaksi hingga penyusunan laporan penjualan untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, sistem ini hadir sebagai solusi digital untuk mengatasi keterbatasan pemasaran konvensional, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat ekosistem penjualan produk desa. Dan penjelasan yang terakhir dari perancangan sistem yaitu adalah ruang lingkup dan batasan sistem. Sistem e-commerce produk BUMDes dirancang sebagai platform terintegrasi untuk mendukung digitalisasi penjualan produk desa. Sistem ini mencakup modul pengelolaan penggunaan dengan hak akses yang berbeda-beda. Yang pertama ada admin dan staf operasional, pelaku UMKM, pengguna, dan pimpinan. Modul pengelolaan produk untuk manajemen data dan stok produk, modul transaksi pembelian yang mendukung katalog digital hingga pembayaran online, dan modul manajemen pesanan untuk validasi dan pemantauan status pengiriman, serta modul pelaporan yang menyediakan laporan penjualan, transaksi, stok, dan pendapatan bagi pimpinan para BUMDes. Baik, itu adalah penjelasan dari perancangan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu kebutuhan bisnis dan kebutuhan besar. Yang pertama pada tabel pemetaan business requirement dengan BRI 01 yaitu sistem harus mampu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal hingga ke tingkat nasional. Dengan deskripsi pemasaran masih konvensional dan bergantung pada kunjungan langsung sehingga potensi penjualan tidak maksimal. Konteks diagramnya terdapat pada pengguna yaitu memesan produk dengan primary user atau aktor pengguna atau pembeli. Lalu yang kedua, BR02 yaitu sistem harus menyediakan platform digital untuk pelaku UMKM memasarkan produk mereka. Dengan deskripsi si pelaku UMKM tidak memiliki wadah digital yang terintegrasi membatasi jangkauan pasar. Pada konteks diagram terdapat pada pelaku UMKM saat mengelola produk dengan primary user aktor yaitu pelaku UMKM. Lalu BR ketiga yaitu sistem harus mengelola seluruh proses operasional secara otomatis, terstruktur, dan akuntabel.
Dengan deskripsi sistem penjualan konvensional sering menimbulkan masalah pencatatan transaksi yang tidak tertata dan kurangnya transparansi. Min saat mengolah transaksi. BR04 yaitu sistem harus memungkinkan pimpinan BUMDes memantau penjualan dan transaksi secara real time, yaitu laporan dibuat manual dan tidak real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Dengan konteks diagram pada aktor pimpinan saat akses laporan. BR05 sistem harus mengelola stok dan inventaris produk secara akuntabel dan transparan. Dengan deskripsi kesulitan dalam transparansi pengelolaan stok yang menghambat perkembangan usaha pelaku UMKM. Dengan aktor pelaku UMKM saat mengubah stok dan aktor admin saat validasi produk. BR06 sistem harus menyederhanakan dan menertibkan proses pemesanan dan pembayaran serta konfirmasi. Dengan deskripsi proses pemesanan manual, rawan kesalahan informasi dan keterlambatan konfirmasi. Dengan aktor saat melakukan check out pesanan. BR07 sistem harus memfasilitasi konsumen untuk mengakses dan membeli produk kapan saja. Deskripsinya akses produk des masih terbatas oleh jam operasional fisik. Dengan aktor pengguna saat melakukan melihat katalog. BR08 sistem harus mencatat transaksi, validasi, dan logistik secara rapi dan terdigitalisasi. Deskripsinya pengelolaan transaksi tidak tertata, rawan salah data, dan sulit dimonitor. Dengan aktor admin saat memvalidasi transaksi dan pelaku UMKM saat menginput resi. BR09 sistem harus melakukan monitoring penjualan dan transaksi secara terpusat. Deskripsi kesulitan memantau penjualan dan transaksi yang tersebar dan aktor admin saat melakukan laporan keuangan. Lalu BR yang terakhir, sistem harus memastikan akses sistem yang aman dan terautentikasi untuk semua peran. Deskripsi modul pengelolaan pengguna berupa login untuk berbagai user harus tersedia untuk membedakan hak akses untuk semua aktor saat melakukan login sistem. Yang kedua, tabel pemetaan user recruitment. Pada BR01 yaitu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal hingga ke tingkat nasional. Pada Drive UR pertama penggunaan dapat mencari dan melihat produk berdasarkan kategori, harga, dan lokasi BUMDes. UR2, pengguna dapat membagikan tautan produk ke media sosial dengan aktor pengguna. Lalu BR kedua, yaitu menyediakan platform digital untuk pelaku UMKM memasarkan produk mereka. Dengan Drive UR03, pelaku UMKM dapat login ke dashboard toko mereka. Di UR4, pelaku UMKM dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk seperti nama, deskripsi, harga, dan foto. Dilakukan oleh aktor. BR ketiga, mengelola seluruh proses operasional secara otomatis, terstruktur, dan akuntabel. Drive UR05, admin dapat mengelola akun pelaku UMKM dan pimpinan BUMDes yang dilakukan oleh admin, dan admin dapat melihat daftar transaksi pembelian secara terperinci. BR04, memantau penjualan dan transaksi secara real-time. Drive UR07, pimpinan BUMDes dapat mengakses laporan ringkasan penjualan bulanan, dan Drive UR08, pimpinan BUMDes dapat memvalidasi dan menyetujui laporan keuangan yang diajukan oleh admin, yang dapat dilakukan oleh pimpinan BUMDes. Lalu BR05, mengelola stok dan inventaris produk secara akuntabel dan transparan. Drive UR09, pelaku UMKM dapat memperbarui jumlah stok produk secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku UMKM, dan UR10, admin dapat memvalidasi kelengkapan data dan foto produk yang diunggah oleh pelaku UMKM yang dilakukan oleh admin. Lalu selanjutnya terdapat BR06, yaitu menyederhanakan dan menertibkan proses pemesanan dan konfirmasi. Dengan Drive UR11, pengguna dapat memasukkan atau memilih alamat pengiriman yang tersimpan saat check out dan yang dilakukan oleh pengguna. UR12, pengguna dapat mengunggah bukti transfer pembayaran dan sistem menampilkan notifikasi keberhasilan. Selanjutnya BR07 memfasilitasi konsumen untuk mengakses dan membeli produk kapan saja. Dengan Drive UR13, pengguna dapat mendaftar akun baru secara mandiri yang dilakukan oleh pengguna. BR08 mencatat transaksi, pembelian, validasi, dan logistik secara rapi dan terdigitalisasi. Drive UR14, pelaku UMKM dapat memasukkan nomor resi pengiriman untuk setiap pesanan yang siap dikirim yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Lalu UR15, pengguna dapat melacak status pesanan menggunakan nomor resi yang diinput oleh UMKM yang dilakukan oleh pengguna. Lalu BR09 melakukan monitoring, penjualan, dan transaksi secara terpusat. Dengan Drive UR16, admin dapat melihat ringkasan kinerja penjualan per pelaku UMKM. Misalnya produk terlaris dari toko A yang dilakukan oleh admin. Lalu yang terakhir BR10 memastikan akses sistem yang aman dan terautentikasi untuk semua peran. Dengan Drive UR17, semua aktor, pengguna UMKM, admin, pimpinan BUMDes harus melalui proses login yang aman sebelum mengakses fitur ini dengan pengguna semua aktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram sistem lokal ini yang menggambarkan alur interaksi antar aktor. Nah, use case diagramnya dapat dilihat pada layar. Nah, lalu untuk rinciannya dimulai dari proses dimulai dari pengguna yang mengakses sistem. Sistem akan memverifikasi apakah pengguna sudah login atau belum. Jika belum, pengguna diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu. Lalu setelah login, pengguna dapat memilih produk dan menambahkannya ke keranjang. Kemudian melanjutkannya ke tahap checkout dengan mengkonfirmasi alamat dan memilih ekspedisi. Sistem nanti akan menghitung total biaya secara otomatis. Lalu pengguna kemudian melakukan pembayaran dengan mengunggah bukti transfer. Sistem akan memproses dan memverifikasi transaksi dan jika gagal notifikasi akan dikirim ke pengguna dan dapat mencoba lagi. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem mencatat pesanan dan mengirim notifikasi ke pelaku UMKM. UMKM akan memeriksa ketersediaan stok produk dan jika tersedia pesanan akan dikemas dan dikirim. Lalu sistem akan memperbarui status menjadi dikirim dan mengirim notifikasi resi ke pengguna. Pengguna dapat memantau status pengiriman secara real time dan setelah barang diterima, pengguna akan mengkonfirmasi penerimaan dan status berubah menjadi selesai. Lalu selanjutnya administrasi dan pelaporan.
Admin kemudian memproses dana penjualan ke saldo UMKM dan membuat laporan keuangan secara BK. Pimpinan BUMDes nantinya juga dapat mengakses laporan kinerja untuk memonitoring dan mengevaluasi sistem. Lalu yang keempat, pertimbangan persyaratan hukum atau keaduan. Nah, aspek hukum dan regulasi ini menjadi dasar pengembangan dalam sistem lokal in yang terdiri dari perlindungan data pribadi. Berdasarkan UU PDP nomor 27 tahun 2022, sistem wajib melindungi data pribadi konsumen dan pelaku UMKM seperti nama, alamat, dan riwayat transaksi. Lalu yang kedua, perlindungan konsumen. Sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1999, sistem menyajikan informasi produk yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Setiap transaksi akan memiliki bukti yang sah dan akuntabel. Lalu yang ketiga, perdagangan melalui sistem elektronik mengacu pada PP nomor 80 tahun 2019 yang memastikan keamanan sistem elektronik dalam proses login, check-out, dan pembayaran. Sistem juga nanti akan menyediakan mekanisme pelacakan pengiriman melalui input IC. Lalu, selanjutnya digitalisasi desa dan UMKM. Penerapan sistem ini selaras dengan program pemerintah dalam penguatan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM berbasis teknologi, mendukung transformasi digital di tingkat desa. Lalu, selanjutnya, di bab 3, saya akan menjelaskan sedikit tentang desain UI UX. Nah, desain UI UX pada aplikasi lokal in itu dibuat dengan prinsip yang sederhana, jelas, dan mudah digunakan dengan empat sudut pandang pengguna yang berbeda, yaitu ada pengguna atau pembeli, staf admin, pelaku UMKM, dan pimpinan BUMDes. Setiap tampilan dan fitur itu dirancang dengan kebutuhan masing-masing peran. Bagi pengguna atau pembeli, tampilan aplikasi dibuat sederhana dengan fokus pada kemudahan mencari produk, melihat informasi produk, melakukan pesanan, serta menerima notifikasi. Lalu bagi pelaku UMKM, desain memudahkan dalam mengelola produk, melihat pesanan, serta memantau penilaian dari pelanggan. Lalu bagi admin, desain mendukung proses pengelolaan data, pemantapan transaksi, dan pelayanan pengguna. Terakhir, bagi pimpinan, tampilan disajikan secara ringkas dan informatif untuk memantau kondisi umum perkembangan UMKM serta aktivitas transaksi. Lalu selanjutnya, desain tentang aplikasi lokal in akan kami jelaskan melalui Figma. Untuk pengguna admin, jika kita pencet maka akan diarahkan login atau sign up. Jika login, kita bisa memasukkan email atau mobile number dan password. Jika lupa password, kita bisa mereset password dengan mencet forgot password dan memasukkan password baru dan confirm password baru. Lalu, jika belum memiliki akun, kita bisa mencet sign up dan memasukkan nama, password, email, mobile number, date of birth. Jika sudah, kita pencet sign up. Lalu terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama, pada daftar produk, di sini terdapat seluruh daftar produk dan terdapat harga dan stok produk. Lalu pada pesanan, di sini jika terdapat pesanan yang bermasuk, kita harus mengkonfirmasi dan melihat pesanan oleh siapa, rincian pesanan, dan total harganya. Sudah kita konfirmasi, lalu input resi dan kirim, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika sudah konfirmasi seperti tadi, ini bisa berubah menjadi lacak pesanan. Jika kita pencet, kita dapat melihat pesanan yang diantar. Lalu jika sudah terdapat laporan, di sini terdapat laporan penjualan seperti berapa produk yang dijual, transaksi, total pendapatan, dan total UMKM. Dan di sini terdapat grafik penjualan. Jika kita ingin mengunduh, bisa pencet unduh PDF dan tampilannya akan seperti ini. Disclaimer, ini hanya contoh saja. Lalu pada pengaturan, kita bisa melakukan pengaturan notifikasi dan terdapat mengubah pengaturan seperti meng-on-off-kan seperti general notification, sound, atau sound call. Lalu dapat pengaturan kata sandi di sini untuk merubah sandi baru. Kita bisa melakukan kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru. Jika sudah, kita bisa ubah kata sandinya. Lalu pada halaman ini adalah call center jika terdapat permasalahan. Lalu pada profil ini kita bisa mencet foto profilnya dan muncul rincian profil informasi seperti foto, nama, date of birth, email, dan nomor telepon. Kita juga bisa logout. Jika ingin logout, pencet yes logout. Lalu pada button notifikasi ini kita bisa menerima notifikasi seperti konfirmasi pesanan dan pesanan yang masuk apa saja. Tampilan awal aplikasi lokal in untuk pimpinan BUMDes. Layar awal disertai dengan logo lokal in, kemudian kita pilih masuk pada welcome screen. Terdapat dua fitur yaitu login dan sign up. Apabila belum memiliki akun, bisa memilih sign up, dan apabila sudah memiliki akun, bisa memilih login. Namun apabila sudah memiliki akun namun lupa password, bisa di-reset ulang kemudian di-submit dilanjutkan dengan login. Namun apabila belum memiliki akun, bisa memilih sign up, kemudian mengisi data dan dilanjutkan dengan login. Dan sampailah pada beranda aplikasi lokal in untuk pimpinan BUMDes. Terdapat 5 fitur yaitu transaksi, data pengguna, laporan, notifikasi, dan pengaturan. Disertai dengan profile, notifikasi, dan reset password, kemudian tanda silang untuk kembali ke welcome screen dan tanda home. Mungkin yang pertama bisa melengkapi data dulu. Untuk sebagai data kepemilikan, bisa melengkapi profile. Apabila sudah, kita kembali ke beranda dan memasuki fitur yang pertama yaitu fitur transaksi. Apabila memerlukan informasi mengenai transaksi, pilih pada fitur transaksi dan akan ditampilkan pada informasi grafik berdasarkan produk, misal makanan atau kerajinan, bulan, dan juga tahun. Kemudian masuki pada fitur yang kedua yaitu fitur data pengguna. Apabila memerlukan informasi mengenai data pengguna, bisa memilih fitur data pengguna dan akan ditampilkan informasi mengenai total pengguna, pengguna aktif, pengguna baru, grafik perkembangan pengguna, dan grafik kategori pengguna. Kemudian apabila memerlukan informasi mengenai laporan, pilih pada fitur laporan dan akan ditampilkan grafik penjualan berdasarkan hari, minggu, dan juga bulan. Pada fitur ini juga bisa mengunduh laporan secara lengkap dalam bentuk PDF. Masuki fitur yang selanjutnya yaitu fitur notifikasi. Apabila ingin melihat notifikasi, dapat memilih fitur notifikasi dan akan ditampilkan mengenai informasi yang sempat belum dibaca oleh dibuka oleh pimpinan. Kemudian masuki fitur yang terakhir yaitu fitur pengaturan. Apabila ingin mengubah pengaturan aplikasi, bisa memilih fitur pengaturan dan akan ditampilkan mengenai apa saja yang dapat diubah dari aplikasi tersebut, dilengkapi dengan tombol logout apabila diperlukan untuk mengeluarkan akun dari aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tampilan untuk pengguna login. Jadi di sini ada dua pilihan yaitu login dan sign up. Di sini kita memilih sign up dulu karena awalnya tidak mempunyai akun, lalu caranya kita daftar dengan mengisi yang ada di sini yaitu ada nama, password, email, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa mencet sign up. Nah, jika sudah itu akan diarahkan ke login. Nah, tadi akun yang telah kita buat, kita masukkan saja di menu login ini. Lalu kita bisa setelah sudah mengisi, kita bisa mencet login. Nah, di sini ada beberapa
home page. Nah, di home page itu ada beberapa pilihan, yaitu ada home dan call center. Nah, jika kita pencet call center, nanti akan muncul call center dari localin dan nomor teleponnya. Lalu kita kembali lagi ke menu home dengan mencet silang. Nah, di menu home ini banyak pilihan. Yang pertama ada data menu. Nah, jika kita pencet itu nanti akan muncul rekomendasi makanan produk khas dari Bumdes tersebut. Nah, misalnya kita mencet keripik pisang ini, nah nanti akan menampilkan tentang deskripsi dan harganya. Nah, jika kita ingin membeli, kita langsung mencet saja add to cart. Di sini nanti di keranjang akan banyak ya detail-detailnya. Jadi kita sudah fix untuk membeli, kita langsung mencet saja check out. Nah, di check out ini kita ada beberapa menu yang kita bisa isi, yaitu yang pertama alamat pengiriman, dan juga ini ada harga-harganya, harga detailnya, dan juga ada pembayarannya, metode pembayarannya yang akan kita pilih. Nah, jika kita udah memilih, kita lanjut saja pencet pay now. Nah, jika pay now nanti di sini ada notif kalau misal pesanan kita telah dikonfirmasi. Nah, lalu juga ada pesanan saya, jika dipencet nanti, itu akan masuk ke menu. Nah, jika pesanan kita sudah sampai, kita langsung saja pencet pesanan telah sampai. Nah, jika pesanan telah sampai itu berarti pesanan kita sudah selesai dilakukan. Nah, di sini kita bisa merating juga tentang pengiriman tersebut. Nah, lalu kita mungkin kembali ke homepage. Setelah itu mungkin kita masuk ke profil. Nanti profil ini akan menampilkan profil kalian sebagai pengguna localin. Nah, jika ingin mengganti, kita langsung saja mengganti. Seperti ini mengganti nama, kita langsung saja ganti, dan nanti langsung pencet update profil. Itu nanti akan terganti otomatis profilnya. Lalu di situ juga ada menu lockout. Kita pencet pesanan. Nah, di sini itu ada pesanan yang sedang dalam proses seperti bubuk kakao ini. Itu berarti kita sedang proses dilakukan. Seperti jika kita mencet selesai, akan muncul beberapa pesanan yang telah kita pesan dan selesai dilakukan. Nah, lalu mungkin kita kembali ke sini. Nah, lalu ada rating produk. Nah, ini di rating produk itu kalian bisa merating produk yang telah kalian beli. Di sini rendang sapi, kita bisa mencet bintangnya dan mencet kirim. Nah, nanti ada notifikasi seperti itu. Lalu selanjutnya di menu notifikasi di sini ada banyak ya, isinya ada seperti pesanan dikonfirmasi, ada informasi promo dan lain-lain. Kita lanjut ke menu homepage. Nah, lalu jika sudah selesai menggunakan, kalian bisa logoutnya dengan mencet profil tadi. Lalu di kanan atas ada gambar logout dan di sini akan muncul pilihan antara ya tadi. Nah, jika kalian memilih ya, akan kembali ke menu awal. Lalu yang terakhir ini adalah tampilan untuk aplikasi localin untuk pelaku UMKM. Seperti biasa ini ada dua antara login dan sign up. Jika tidak memiliki app, maka kita bisa daftar dulu dengan memasukkan nama tokonya dan email toko serta password dan lain-lain. Setelah sudah kita pencet sign up, lalu akan lanjut ke menu login. Kita login dengan nama toko tersebut dan email toko tersebut dan passwordnya. Nah, di sini bisa kita langsung login saja. Nah, setelah login di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada tambahkan produk. Nah, jika kita pencet itu nanti kita bisa mengisi produk kita. Di sini ada nama produk, kategori, harga, deskripsi, dan foto produk. Ini kita langsung mengunggah foto saja. Nah, jika kita sudah mengisi semua, kita bisa langsung pencet tambah dan akan ada notifikasi produk berhasil ditambah, berarti produk tersebut sudah masuk ke profil toko. Nah, lalu untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur pesanan masuk. Nah, di pesanan masuk ini pelaku UMKM bisa melihat seperti barang-barangnya yang masuk itu apa saja, seperti misal ini tas anyaman yang masuk. Nah, kita bisa terima atau tidak pesanan tersebut. Lalu fitur selanjutnya ada penjualan. Nah, di sini otomatis akan terisi seperti stok penjualan hari ini, minggu ini, dan bulan ini, dan juga akan ada pendapatan yang sudah didapatkan oleh toko tersebut sekarang itu ada berapa. Nah, lanjut saja ke fitur selanjutnya ada analitik pengunjung. Nah, di sini itu akan ada detail ya, seperti pengunjung yang melihat akun toko kita itu ada berapa, seperti ini ada dalam 7 hari dan perharinya, dan juga akan disajikan grafik per tahun. Lalu lanjut ke fitur selanjutnya yaitu fitur ulasan toko. Di sini kita bisa melihat toko kita diberi ada berapa rating dan juga komentar-komentarnya. Ini kita kembali saja. Selain fitur tersebut, sini juga ada notifikasi dan profil. Kita pencet notifikasi dulu. Nah, di notifikasi ini itu seperti pengguna yang akan membeli itu nanti akan masuk ke notifikasi berikut seperti pesanannya sudah dibayarkan atau ada pesanan masuk atau pesanan selesai, itu akan muncul ke notifikasi. Lalu mungkin kita kembali ke home. Nah, lanjut kita ke profile. Nah, di sini akan masuk profil kita, yaitu profil toko, yaitu lokal karya. Kita bisa mencet profil toko. Nah, di sini akan ada profil toko kita seperti alamat lengkap dan deskripsi toko kita. Nah, di sini juga ada produk-produk dari toko tersebut. Semisal kita pencet produk seperti ini sandal anyaman, itu nanti akan ada detailnya seperti deskripsinya, harga, dan produk yang terjual itu sudah berapa. Oke, mungkin kita kembali ke pengaturan. Nah, di profil ini juga ada pengaturan. Nah, pengaturan ini mencakup notifikasi dan password. Kita bisa melihat notifikasi yang harus dinyalakan itu apa saja, dan juga di password ini untuk misal kita akan mereset password. Oke, mungkin kembali. Nah, di sini di profil juga ada menu logout. Nah, jika kita mencet menu logout, nanti akan ada pilihan kita akan keluar atau tidak. Nah, jika kita memiliki ya, kita akan kembali ke halaman utama. Baik, selanjutnya pada petugas penutup yaitu kesimpulan, pengembangan platform lokal sebagai e-commerce berbasis website terus berprogres dengan dukungan pembayaran digital merupakan solusi strategis dalam mendorong digitalisasi ekonomi desa, platform dan transaksi produk BUMDes. Penerapan lokal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengelola BUMDes dalam mengelola data produk dan transaksi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap produk desa secara lebih praktis. Pembayaran digital mendukung transaksi yang aman dan cepat, sejalan dengan prinsip e-government dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi dapat menjadi sarana mendukung ekonomi desa, peningkatan pendapatan BUMDes, serta percepatan transformasi digital di tingkat desa. Baik, sekian aplikasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.